Hello everyone! So today in this video, our group will provide a number of information related to the current and factual news. But before that, we will introduce ourselves first and our respective roles. My name is Moses Kusmanto as a first reporter. My name is Joanna Dasenchin as a second reporter. My name is Maria Angelita as the news anchor. I am Sherry Shalicia as a third reporter. I am David Padamachandra as news anchor. So without any longer, let's check it out. Welcome back again with us, with me Maria Angelita Saragi and with my partner today. And I am David Padamachandra. So welcome to Barudak News. Our top news for today, we have 3 hot topics that will be interviewed directly by our reporters who are in the field together with the sources. Our first topic today will be about the popularity of online game play among teenagers. Without any further ado, we will immediately pass it on to Moses, who is with our source. Please, Moses. Okay, Moses, are you there? How are you for today, Moses? Yeah, okay. So now, please, we leave it to you. Okay, today we are going to interview Sandy. Are you ready, Sandy? Yes. Okay, the first question is, what online game do you often play? Usually I play Mobile Legends. Other than that, I think Honkai Star Rail. Oh, that's fun. Only those two. The second is, what device do you use to play that kind of game? Mobile, because I don't own any PC or laptop. What is the reason or why do you want to play that game? Because I don't know though. I have played Mobile Legends since I think 2017. Yeah, I just played for a long time and I don't think I can leave it as of right now. And for Honkai Star Rail, I think because it has an amazing visual and design. Okay. What are the benefits or the risks of playing online game? First of all, as for the benefit, I think what I can get is some refreshing time because I can enjoy the game and I have time to refresh myself because of schoolwork and other things that makes me stressed. And for the risks, I think it is mostly because some of them are potentially mind-breaking, I think. Okay. Recently, esport competitions have often been held. Have you ever won a competition or the tournament? I don't play games competitively. I just played it for fun. So yeah, I don't play at esports or something. Oh, okay. And is there a strategy or tactic do you can use in that game? There are a lot in YouTube, but personally, because I play the game for enjoyment, I don't usually go to YouTube to see it. I just play like how I want it to be. And the last is, how long do you spend playing games? Back then, when it was very often for me to play games, I think more than 6 hours a day. But as of right now, I have a lot of things to do, like schoolwork, and I just don't play games that much anymore. So maybe 2 to 3 hours a day. Okay, that was amazing. Thank you, Sandy. Yeah, thank you too. Bye-bye. Bye. Okay, so thank you, Moses. So everyone, through our sources for today, we know that playing games doesn't always have a negative impact for us. But it can also explore the potential and abilities of young people for playing online games as form of achievement. Yes, it is. So guys, that's all you can get information from our. Okay, so another topic. It's all about catering company. That was founded by a woman from Sungai Liat.
Then with our reporter at the location, Joanna. Joanna, Please. are you there? Please. Okay, we leave it over to you. Yes. Hai, bersama saya Joanne dan ini narasumber saya. Saya owner dari Sisi Catering, IISPW Ardianti. Untuk nama usaha cateringnya itu apa II dan udah berapa lama II membuka usaha ini? Kalau untuk nama ya kemarin spontan aja dalam arti kata pas dari terbentuknya itu 14 tahun yang lalu. Pas kita ada tanya jawab juga saya belum mendapatkan nama, spontan aja nama anak saya Cenjen, saya double C aja. Oh, unik ya? Iya, Ya. dari sekarang orang taunya double Sisi Catering ya. Iya. Terus pertanyaan kedua, apa sih yang membuat usaha II ini unik dari pesaing yang lain? Kalau unik, kita selalu memprioritaskan apa keinginan customer kita. Dan kemungkinan di sini saya yang terjun langsung untuk menghandle semua pekerjaan. Saya tidak mau semuanya serba nanggung seperti itu. Jadi saya nggak pernah suruh anak buah ini. Saya harus handle langsung, turun ke lapangan seperti apa, maunya customer kita seperti apa, seperti itu. Kepuasan customer itu sesuatu bonus buat saya. Oh ya. Terus inspirasi II apa sih awalnya membuat usaha ini? Inspirasi sih nggak ada ya, awalnya iseng aja karena suka masak itu dari kecil sampai ke dewasa. Pas anak lahir saya suka coba-coba masak apa segala, apalagi ada momen lebaran, Imlek atau apa kayak gitu, ada tamu yang datang ke rumah pada suka kayak gitu awalnya ya. Saya suka masak, terus penyajiannya, rasanya setiap tamu yang datang itu pasti suka. Dari itu saya akhirnya iseng-iseng ada yang nawarin, boleh nggak saya pesen kayak gitu. Enggak sesuatu kayak pokoknya sih ini suka banget kayak gitu. Akhirnya kalau memang di rumah banyak orang, ya udah saya pelan-pelan ternyata suatu saat ini jadi mata pencarian. Itu berlanjut dari tahun ke tahun, prosesnya selama 14 tahun. Akhirnya jadi seperti ini. Bagaimana sih II mengolah kebutuhan diet khusus atau alergi makanan dalam menu II jika ada pembeli yang membutuhkan itu? Biasanya customer saya kalau ada menu diet yang mereka mau, mereka akan bilang saya alergi ini atau saya nggak suka ini. Yang itu sebenarnya dimanapun setiap ada job atau apa itu selalu saya pertanyakan karena itu akan jadi kendala nantinya. Saya nggak mau ada masalah atau apa. Jadi kita tahu maunya customer itu seperti apa. Itu akan kita pelajari di awal. Jadi kita akan kasih solusi seperti apa menu yang baik untuk mereka. Menu apa yang nggak bikin mereka alergi seperti itu akan dipelajari di awal, dan itu pertanyaan yang udah wajib kita pertanyakan sama customer seperti itu. Ya. Terus strategi II apa sih untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga saat diantar atau disajikan di lokasi acara? Bahan baku ya yang utama itu bahan baku itu harus fresh dan harus Ya sih, kita pastinya. sortir setiap hari. Itu harus datangnya kapan kita dapat job ya harus kita pelajari semua, kita cek barang-barangnya semuanya, nggak ada yang harus pokoknya harus datang hari itu juga, hari itu makan, hari itu juga bahan bakunya harus datang. Itu pertama. Kedua itu harus kita, kalau II ya sebagai owner, II nggak pernah melepaskan semuanya ke anak buah. II yang terjun langsung menghandle apa yang dimasak, rasanya gimana, potongannya gimana. Itu satu. Keduanya pas di acara penyajian meja, apapun itu harus kelihatan cantik dan itu menggugah selera para tamu. Itu yang paling utama. Iya, benar, Di bagus. samping rasa, penyajian, platingnya. Oh, iya. Plating itu wajib dan rasa itu nomor satu. Benar. Plating dan rasa itu nomor satu, apalagi kualitas bahan baku itu harus diutamain. Itu yang harus dipertahankan. Selanjutnya tuh bagaimana sih II menangani situasi darurat atau perubahan last minute dalam pesanan catering II itu? Karena II udah terbiasa ya menghandle hal-hal seperti ini, apalagi II udah terbiasa menghandle karyawan. Di last minute terakhir pun ya harus siap. Itu resiko II. Iya sih. Harus Sebagai ada II udah terbiasa hal-hal seperti itu. Bahan baku kita itu selalu biasanya kita nggak mungkin orang pesan 200 kita harus pas 200 bahan baku. Berarti Oh enggak, lebih stoknya. iya minimal 230 30 itu untuk cadangan yang urgent. Misalnya kekurangan, ada penambahan makan
hal-hal seperti itu harus diperhitungkan. Jadi udah hal-hal kayak gitu udah nggak pernah ngepas dalam pemesanan bahan baku. Kalau orang pesan 200 ya harus 230. Itu 30 itu untuk cadangan. Karena itu resiko yang terjadi seperti yang Joanna tanyain. Oh iya. Seperti itu. Selanjutnya apa sih langkah-langkah yang ambil untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan itu selama proses persiapan dan penyajian? Hal-hal seperti itu wajib untuk catering karena itu makanan, bukan hanya apalagi customer kita yang makan. Yeah. Apalagi ini maksudnya ini sesuatu untuk kita, ada anak buah II yang harus mengharapkan Iya benar. gaji atau apa, hitungnya mata pencarian kita. Itu wajib dalam hal kebersihan, higienisnya, bahan baku, tempat penyajian, tempat masak. Itu II terapkan ke semua anak buah karyawan II, itu harus yang paling utama. Kebersihan, higienis tempat masak, semuanya. Karena kalau kita kurang higienis, siapa yang mau pesan kita? Iya sih, benar. Termasuk II yang makan. Nggak mungkin kan II makan barang yang maaf sedikit agak kotor atau apa. Iya. Itu kan karena kita yang coba, kita yang makan. Apalagi ini customer. Iya, benar. Hal-hal kayak gitu yang paling utama itu termasuk II dan karyawan II terapkan itu wajib nomor 1. Itu. Ini yang terakhir pertanyaannya. Bagaimana sih rencana ke depannya untuk mengembangkan dan memperluas bisnis catering ini? II selalu belajar dan belajar. Apa yang terdepan, apa yang lagi booming, penyajiannya seperti apa, semuanya sih II nggak pernah berhenti belajar. Oh, berarti selalu mengikuti tren ya, Oh iya dong, II browsing, lihat yang di luar, apa yang di luar yang di hotel-hotel atau itu jadi bahan pembelajaran semua untuk pengalaman II. Nanti II terapkan, oh ternyata seperti ini. Itu harus belajar dan tetap belajar. Ya. Itu intinya. Kalau nggak belajar cuma Bener stuck. sih. Ya, nggak akan pernah maju. Ya, itu aja. Kasih I. Oke. Okay, so thank you so much, Joanna. So everyone, this can be an inspiration for all of us, for the younger generation who want to start a business, especially in culinary. So if you guys interested to order some catering food, you guys can order to Kiki Catering. Yes, it is. Below. Okay, but David, by the way, soon we will celebrate Chinese New Year, right? Yes. Yeah. What do you know about Chinese New Year traditions? I don't really know. I only know in Chinese New Year we must use a red shirt. But Alright, sure. yes, but I don't really know much about the Chinese tradition. Oh, I see. So how about we throw it to our partner in there? Yes, our report from the location, which is Cherisa. Are you there? Yeah. Yes. We leave it over to you. Halo guys, saya Cherisa Alicia dengan narasumber saya yang bernama Rehan Kristianto. Nah, sekarang saya akan bertanya, Rehan, untuk tradisi Imlek, yang pertama itu pantangan apa saja yang dilarang saat Imlek sih? Oh, kalau dalam Imlek itu tentunya banyak banget ya pantangan-pantangan yang bisa kita biasa dilakukan saat Imlek. Contohnya itu pas hari H pertama itu kita nggak boleh nyapu. Karena hari H pertama itu bagi orang Chinese itu kayak kotoran semua itu dianggap sebagai simbol pembawa rezeki, sebagai hoki gitu ya. Terus kita hari H pertama Imlek kita nggak boleh nangis, terus kita nggak boleh kayak cuci gitu. Masih banyak lagi pasti pantangan untuk hari H Imlek. Nah, untuk yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum Imlek? Misalnya, harus ada baju baru atau harus bersih-bersih rumah atau yang lainnya? Oh, kalau untuk hari H Imlek itu sih nggak wajib ya. Kalau untuk baju baru itu bagi yang mampu saja. Kalau bisa memang kita pakai baju baru karena baju baru itu juga bawa hoki gitu ya, terlebih warna yang cerah-cerah gitu. Jadi membawa hoki di tahun yang kedepannya. Terus apa tadi? Misalnya atau harus bersih-bersih rumah dulu? Oh iya, kita biasanya udah disiapin kayak sebulan sebelum kita bersih-bersih rumah, buat kue dan juga banyak-banyak kayak persiapan lainnya. Ya. Lalu yang ketiga, apakah ada aturan untuk pemberian angpau? Oh, kalau pemberian angpau itu biasanya tiap keluarga itu ada aturannya masing-masing, tapi yang umumnya sih
umumnya angpau itu diberikan bagi orang yang udah bekerja. Jadi kalau biasanya anak-anak itu masih dapat angpau, tapi kalau udah kerja udah nggak dapat lagi. Jadi mereka yang harus mengasihin angpau gitu. Oke, lalu yang selanjutnya barongsai itu apa sih? Oh, kalau barongsai itu dalam Chinese ya, barongsai itu sebagai pembawa keberuntungan yang disimbolkan dengan singa ya. Perwujudan singa yang membawa keberuntungan. Jadi dari barongsai itulah yang mengusir roh-roh halus gitu. Oh, lalu yang terakhir, apakah saat perayaan Imlek harus selalu merah bajunya atau apakah ada warna baju yang lain diperbolehkan juga? Oh, kalau Imlek itu biasanya kebanyakan sih identik dengan merah ya. Kalau Chinese New Year pastinya identik dengan merah. Kenapa merah? Karena merah itu pembawa keberuntungan. Terus kan merah itu kayak berani gitu ya, super power gitu. Merah kuat, jadi kayak bawa hoki gitu. Merah itu, terus selain merah juga warna yang cerah-cerah deh, kayak kuning dan warna lain-lain yang cerah juga, yang cerah-cerah. Tapi kayak hitam putih itu biasanya pantang saat Imlek gitu. Baik, oke, sekian. Terima kasih ya Rehan atas waktunya. Terima kasih, Mbak. Bye-bye. Okay, thank you so much, Sharissa. So now we finally know that the Chinese New Year tradition, what really is. Are there any taboos or something else? Okay, everyone, that's all our news for today. See you in the next news. I'm David. I'm Maria Angelita Saragi. Thank you for watching Barudak News. See you and goodbye.